Halo anak-anak, selamat pagi, shalom. Gimana kabarnya? Tentunya anak-anak semuanya dalam keadaan baik-baik semuanya. Anak-anak dalam keadaan sehat semuanya, amin. Amin. Kita bersyukur pagi hari ini anak-anak ya, kita bisa kembali datang kepada Tuhan. Tante minta kita dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, kita datang kepada Tuhan melalui ibadah pagi hari ini ya. Saat memuji, memuliakan Tuhan yang sungguh-sungguh. Karena Tuhan hadir di mana kita ada. Di rumah anak-anak, Tuhan Yesus juga hadir. Haleluya. Sebelum kita mulai ibadah, baiklah kita akan bersama-sama berdoa. Nanti Tante Dianita pimpin dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami kembali hadir untuk memuji memuliakan nama-Mu. Biarlah Tuhan kami memuji memuliakan nama-Mu dengan penuh sukacita. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam tangan Tuhan Yesus. Kami bersukacita hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Semua berkat kemurahan-Mu.
kasih. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Sekali lagi Yesus. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Baiklah anak-anak, kita sudah menyembah Tuhan. Saatnya kita akan bersukacita di dalam Tuhan. Kita akan naikkan pujian, bersyukurlah kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus memang begitu baik kepada kita semua. Amin. Biarlah yang bernafas tetap memuji Tuhan. Haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Jarang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, bab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na na na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, bab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Baiklah anak-anak, saatnya kita akan mempersiapkan diri kita untuk Tuhan Yesus bentuk melalui kuasa firman-Nya. Siapkan diri semuanya ya, terlebih siapkan hati kita, pikiran kita, pendengaran kita saat ini fokus kepada Tuhan. Kita akan naikkan pujian penyembahan kita. Firman-Mu pelita bagi kakiku.
Yesus, terima kasih untuk waktu yang indah yang Engkau sediakan untuk kami. Mari Tuhan, kami menyediakan hati kami, pikiran kami, telinga kami akan fokus duduk dengan tenang supaya firman Tuhan itu boleh masuk ke dalam hati kami dan mengerjakan kebaikan dalam kehidupan kami. Urapi setiap kami yang mendengar firman ini, terutama hamba-Mu yang akan menyampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan dan menerima berkat firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom anak-anak Allah yang taat. Adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tante percaya sukacita dan damai sejahtera yang daripada Allah menaungi kita semua pada hari ini. Nah adik-adik, firman Tuhan hari ini Tante ambil dari Markus 5 ayat 25 sampai 34 yang akan dikisahkan dalam video yang akan kita saksikan bersama-sama berikut ini. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, sedang ia berada di tepi danau, orang banyak lalu mengerumuni dia. Lalu pergilah Yesus, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. seketika itu juga, berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga, Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku. Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Tampil dan tersungkur di depan Yesus, perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Adik-adik, kalian sudah menyaksikan video yang tadi, kalian sudah mendengarkan cerita tentang bagaimana seorang yang sakit pendarahan itu disembuhkan oleh kuasa yang mengalir pada saat perempuan itu menjamah jubah Tuhan Yesus. Apa yang dapat kita pelajari ya dari video itu? Yaitu bahwa Tuhan Yesus itu setia. Tahukah adik-adik, waktu itu Tuhan Yesus baru saja menyeberang karena di suatu tempat Tuhan Yesus sudah ditolak. Kasarnya sudah diusir. Jadi Tuhan Yesus meninggalkan suatu tempat dan pergi ke tempat yang lain. Di tempat yang lain, Tuhan Yesus juga masih ditunggu oleh orang-orang dan tanpa lelah Tuhan Yesus melayani dan melayani, memberitakan kebenaran yang daripada Allah. Tuhan Yesus itu setia dan Tuhan Yesus itu juga adil. Adik-adik tahu, kalau adik-adik baca di Markus 5 itu suatu perikopnya, nanti adik-adik akan menemukan sebuah kisah bahwa Yesus itu sedang dalam perjalanan menuju ke rumah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Karena Bapak Yairus berharap Tuhan Yesus dapat menyembuhkan anaknya yang sakit. Dan di perjalanan tiba-tiba ada yang menyentuh jubahnya. Dan kuasa itu mengalir begitu saja. Padahal Tuhan Yesus sedang akan menuju ke rumah orang penting. Dan yang menjamahnya adalah seorang perempuan yang sudah tidak punya apa-apa lagi. Karena seluruh miliknya sudah dia gunakan untuk berobat.
Bisa dibilang mungkin dia adalah orang yang sangat sederhana. Tapi Tuhan Yesus adil. Siapapun yang membutuhkan pertolongannya akan Tuhan tolong. Dan Tuhan itu sangat lemah lembut. Ketika Tuhan tanya, siapa yang menjamah aku? Tuhan tidak marah dia ya. Tetapi ketika perempuan itu mengaku saya yang menjamah dan menyaksikan, menceritakan semuanya, Tuhan bilang, anakku, imanmu sudah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Engkau sudah sembuh, kata Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus itu sangat lemah lembut di samping berlimpah kasih karunia-Nya. Kemudian bagaimana dengan perempuan itu ya adik-adik? Dari perempuan itu kita bisa belajar bahwa di dalam segala kekurangan dan keterbatasan kita harus tekun, tidak mudah menyerah. Apapun yang terjadi, sepanjang Tuhan memberikan kepada kita kesempatan, kita harus menggunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Adik-adik perhatikan, waktu Tuhan Yesus sedang menuju ke rumah Yairus, banyak orang yang ada di sekelilingnya. Perempuan ini dengan tenaga yang dia miliki dalam keadaan yang sakit, mungkin dia menyeret kakinya untuk, aku harus bisa sampai kepada Tuhan Yesus. Meskipun tenagaku tinggal sedikit, aku percaya Tuhan bisa menyembuhkan. Menjamah jubahnya saja, pasti aku akan sembuh. Dia tidak mudah menyerah. Di samping dia juga adalah perempuan yang dengar-dengaran. Apa yang dia dengar? Berita tentang Tuhan Yesus. Mungkin tabib-tabib yang berusaha mengobati dia bilang, wah saya tidak bisa menyembuhkan, maaf ya. Yang satunya lagi bilang, wah penyakitmu terlalu berat, tidak bisa disembuhkan, maaf ya. Yang satu lagi bilang, wah ini obatnya tidak ada, maaf ya. Padahal sudah bayar mahal-mahal ya adik-adik ya. Tapi perempuan ini masih mempunyai kepercayaan kepada Tuhan Yesus. Begitu dia mendengar berita dari Tuhan Yesus, wah dia memiliki harapan. Nah, dia tidak menyerah walaupun ada begitu banyak orang yang ada di sekelilingnya. Dan yang paling penting adalah dia memiliki iman. Dan imannya itu adalah iman yang sungguh-sungguh. Wah, dia berusaha mencapai Tuhan Yesus. Dia ditabrak orang-orang di sebelah kiri, ditabrak mungkin orang yang sebelah kanan. Tetapi dia sungguh percaya, aku pasti bisa melakukannya. Jadi adik-adik ya, di samping Tuhan yang berlimpah kasih karunia-Nya, kita juga harus seperti perempuan itu tadi. Tekun, tidak mudah menyerah. Kemudian dengar-dengaran firman Tuhan, karena firman itu akan memberikan kepada kita kekuatan, menumbuhkan iman kita. Seperti dikatakan dalam firman Tuhan, apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Dan perempuan ini menerimanya, dia merasakan badannya jadi sembuh. Dan perempuan ini mengharapkan kesembuhan. Tapi ketika dia sembuh, dia masih heran, dia masih kaget. Sembuhnya itu sembuh paripurna, alias lebih dari yang dia harapkan. Ya adik-adik, Tuhan itu memberi lebih daripada yang biasanya kita harapkan. Itulah bukti daripada iman. Kita baca ya adik-adik ya. Markus 5 ayat 33. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Nah, begitu adik-adik. Perempuan ini menyadari ternyata kuasa Allah yang mengalir masuk ke dalam dirinya itu enggak sama seperti obat-obatan yang sedikit demi sedikit. Kalau kita diberi obat dokter itu mungkin 3 hari obatnya. Rasakan perkembangannya bagaimana. Tetapi ini adalah mujizat yang terjadi dalam hidupnya. Tidak hanya menyembuhkan fisiknya saja, tetapi jiwanya disegarkan. Karena ini adalah kuasa Allah yang bekerja di dalam dirinya. Jiwanya yang tertekan karena selama 12 tahun dia sudah begitu menderita. Dia begitu kesulitan. Dia begitu terhimpit karena hartanya habis-habisan. Tuhan segarkan lagi. Tuhan penuhkan dengan sukacita dan damai sejahtera. Melebihi kesembuhan yang dia harapkan. Dia takut, dia gemetar. Kok lebih ya?
yang dari aku harapkan. Nah itulah adik-adik, kalau kita berharap kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan lebih dari yang kita minta, lebih dari yang kita harapkan, asal kita memintanya dengan penuh kepercayaan. Bagaimana kita memintanya dengan penuh kepercayaan? Kalau kita mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita. Apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita? Keselamatan jiwa kita dan keselamatan orang-orang yang berada di sekeliling kita. Tuhan mau semakin banyak orang yang diselamatkan. Karena itu begitu kita mendapatkan mujizat Tuhan mengerjakan sesuatu dalam hidup kita, kita perlu untuk menyaksikannya kepada orang banyak supaya mereka juga memiliki pengharapan di dalam Tuhan Yesus, dan pengharapan di dalam Tuhan tidaklah sia-sia. Nah adik-adik, kita akhiri ibadah kita dengan menyanyikan sebuah lagu, Ajaiblah Tuhan. Tuhan, karena kami boleh mengenal Engkau, kami boleh mengenal kuasa-Mu, kami boleh merasakan dan mengalami kuasa-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan karena mujizat-Mu tidak berkesudahan dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk bertekun mengerjakan bagian kami. Ajar kami untuk bersabar. Ajar kami Tuhan untuk setia sama seperti Engkau. Setia sampai di kayu salib. Karena Tuhan di dalam Engkau pengharapan kami tidaklah sia-sia. Terima kasih Tuhan, setelah ini kami mau lebih setia. Kami mau lebih mengasihi Engkau supaya ketika Tuhan kami dihadapkan pada suatu permasalahan, kami bisa melihat Tuhan bisa menolong kami dan kami tidak hanya percaya tetapi sungguh-sungguh percaya sehingga kuasa Tuhan boleh dinyatakan dalam kehidupan kami dan rencana Tuhan boleh digenapkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berikan kepada kami juga keberanian untuk kami boleh menyaksikan kebaikan-kebaikan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami supaya semua orang boleh tahu, boleh melihat, boleh mendengar bahwa Tuhan kami, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup, Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan, kami mengakhiri ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Tetapi kami percaya berkat yang daripada Tuhan ada atas kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, tiba waktunya Tante akan membacakan kuis untuk kelas Musa dan Yosua. Apa ya yang pertama kali kita lakukan pada saat kita sakit? Kemudian kuis untuk kelas Matius, buatlah sebuah doa saat kita memohon penyembuhan dari Tuhan. Videokan dan kirim. Kemudian adik-adik dari kelas Lukas, ayat hafalan Matius 21 pasal 21 ayat 22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan kamu akan menerimanya. Kemudian seperti biasa adik-adik dari kelas Lukas, buatlah sebuah ringkasan tentang firman hari ini. Nah adik-adik, demikian ibadah kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.